mim, ha, mim dan dal. Pertama, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamah mahmuda. Mim yang pertama artinya maqamah mahmuda, yang punya pangkat teramat tinggi, teramat suci, yaitu Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada noda setitik pun di hadapan Allah, tiada dosa satu pun di hadapan Allah, tiada salah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Itu yang disandang Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya maqamah mahmuda. Rasul ya tabassam, selalu tersenyum dengan siapapun. Nabi mimiul fami, nuniul hadib. Nabi ini lisannya seperti huruf mim, yang selalu tersenyum dengan siapa-siapa. Siapapun ketemu Nabi, penuh harapan, cita-cita tercurahkan kepada Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mempunyai satu pangkat maqamah mahmuda. Hadirin yang Allah muliakan, pangkat yang tinggi ini tidak diberikan dengan siapapun. Nabi setelah sebelumnya pun tidak diberikan, malaikat tidak diberikan, tapi hanya diberikan oleh Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan-kebaikan yang ditandang Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah maksiat sekalipun. Rasul tidak pernah berbohong sekalipun. Rasul tidak marah yang tidak ada gunanya sekalipun, tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia mulia, manusia agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdosa sedikit pun Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunduk kepada perintah Allah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada Muhammad, ada huruf mim, ada huruf ha. Haknya ini dalam arti hukmin Nabi illa hukmillah. Hukum yang dibawa oleh Nabi seluruhnya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merekayasa hukum Allah, tidak pernah membalikkan fakta hukum Allah. Selalu apa yang dikatakan Nabi illa wahyu yuha, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang mengatakan Nabil ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu keyakinan. Justru tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, illa wahyu yuha. Nabi mengatakan sesuatu hanya karena Allah, yang perintah Allah. Mengerjakan sesuatu yang perintah Allah, maka menjadi sunnah Nabi, karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, banyak kiai-kiai ini istrinya lebih dari satu, ya enggak? Dia bilang ini sunnah Nabi. Betul, ini sunnah Nabi. Kalau ketemu saya tanya, sunnahnya dari mana tuh? Sunnahnya Nabi karena perintah Allah. Lah kamu kawin lagi perintah siapa? Yang perintah kamu siapa? Allah, daimu. Tidak mungkin Allah Ta'ala pulang dia bojo benar, tidak ada. Tidak ada. Jadi menjadi sunnah itu ada perintah Allah jadi sunnah. Kanjeng Nabi isinya 9, anak 1, tidak pernah rebutan warisan. Betul? Betul? Kemarin saya di Purworejo ada kiai istrinya 4, anaknya 35. Ya bangga Habib, saya istrinya 4, terus anak saya 35. Gimana, hebat kan? Saya ngomong, Kiai, menurut saya sunnah itu nek kakean jadi fitnah. Sunnah nek kakean dadi no fitnah. Kanjeng Nabi bojone 9, ning anake 1, Kanjeng Nabi sedo ora rebutan warisan. Jenengan anak 35 ora sugih sisan jenengan. Dengan mati wong 35 gelut ora karu-karuan, padahal duitnya ora ono babat bulan. Dolim jenengan Pak.
Berarti sumber dari fitnah semuanya itu. Kebanyakan fitnah, kebanyakan sunnah menjadi fitnah. Oh, tenang. Hadirin kanggo mulia. Iya ini guyang guyu pendelak pendelik bingung banget. Iki tenan apa ora? Tenan. Tenan iya tenan. Hadirin kanggo mulia. Rasul ila wahyu yuha. Nabi perintah Allah kau kawin dengan sana, oke. Ke sana, oke. Ke sana, oke. Tidak ada yang dirugikan satupun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi umur 25 tahun suruh kawin dengan umur yang 40 tahun, Pak. Jajane wong mriki purun apa mboten? Umur selawe kan kawin karo 40 tahun, ya Allah, lempit kabeh. Nggih, wis lempit kabeh 40 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad, kamu kawinlah dengan Khadijah yang umurnya sudah 40 tahun. Dilihat memang tuwek kekrek orangnya, tapi cuantiknya luar biasa. Allahumma. Nek dibandingkan di sini yang 17 tahun masih cantik Siti Khadijah. Oh, hebat ya? Ya enggak? Ini baru cantiknya, belum berasanya. Ada yang berbahagia. Apa tujuan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad? Ternyata Nabi yang tidak punya apa-apa, Nabi tidak punya bekal apapun untuk dakwah Islamiyah. Dengan hati Khadijah ini mempunyai sesuatu yang banyak, apapun dia beli, apapun dia punya, kemudian berjalan sesuai perintah Allah, menyebarkan agama Islam di hadapan orang-orang kafir yang menjadi musuh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saniki Pak Rano sing bertemu titik kawin. Nang ngono kawin maning raimu. Kawin penjung jawab keprimen. Tamu jawab keprimen kawin ngono kaman ngene ya Allah, ra karo-karuan. Ini lebih sunnah Rasul dasmu. Hadirin kang muliakan. Sunnah Rasul dari mana? Tidak ada dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala min nabi illa hukmillah. Tidak ada Nabi ini bikin hukum sendiri. Hukum yang diutarakan oleh Rasul adalah hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pernah berbohong dengan hukum Allah, namun menyatakan sebenarnya sebegini. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal manusia yang menerimanya bagaimana, mau terima apa tidak, mau tunduk apa tidak, mau Islam apa tidak. Itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang lain, pamannya sendiri Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi musuh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat cobaan Nabi, tapi diperintah dari Allah. Walaupun Abu Lahab itu adalah pamannya sendiri, tapi memusuhi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kemuliaan. Lalu bagaimana tentang huruf ha? Hukmin Nabi illa hukmillah. Buat huruf mim setelah ha. Ini Muhammad Pak. 3 tahun yang lalu di Bandung ada yang ganti Nabi Muhammad, pengganti Nabi Muhammad, katanya Rasul yang ke-26. Luar biasa ya. Begitu dicekal polisi, ternyata namanya Tukimin. Siapa? Tukimin. Jajal nek selamatan gue Tukimin asik apa bro? Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Kira-kira asik apa ini? Tukimin jadi Nabi, ya Allah. Kebuki wong itu Akhirnya kan ketemu polisi, kecekel jenengan itu Tukimin ngaku Nabi nomor 26 setelah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ora kaya rai mudul. Nabi itu manusia mulia di hadapan Allah, manusia bersih tiada dosa, manusia sangat sahro. Nabi yang sangat mengetahui, sangat tanggap dengan umatnya, itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ada huruf mim, Muhammad ada huruf mim setelah huruf ha. Apa mim yang kedua ini? Nabi ini mempunyai sifat maghfiratu li ummatihi. Kanjeng Nabi niki gak ada sifat njaluk ngapura dumateng para umat-umatipun sedaya. Allahumma
jenengan dosanya kata sing nyapur Kanjeng Nabi, dosanya banyak yang mintakan ampun Kanjeng Nabi, yang mintakan ampun kepada Allah Kanjeng Nabi, kira-kira diampuni apa betul? Diampuni apa betul? Pak, jenengan dosanya pun kata apa dereng? Semal betul. Kata apa dereng? Kata pun marem. Dereng, kurang ada. Adri gak kewalian dosane pun kata ngono pengen mlebu swarga ya Allah. Panjenengan sedaya nang toreko Qadiriyah dipin-dipin grobol marang wong-wong alim. Bapak Kiai Makin Al Malik niki panjenengan sedaya depel-depel seperti akoni dadi murti Sultanul Aulia. Siapa Sultanul Aulia menika? Yang mempunyai gelar Sultanul Aulia ini bukan fan-fannya Sultan Aulia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rajanya para ulama-ulama sadunya, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu al-aziz. Niki hadirin kanggo muliakan. Niki pangkat bukan manusia yang bikin, bukan fan-nya yang bikin, bukan orang-orang yang berdosa yang bikin, tapi Sultanul Aulia digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Sultan Aulia di waktu mi'rajnya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pundake kanggo cancik Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mi'rajnya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda tahu ini pundaknya siapa?" Tidak tahu. Tahukah ya Rasul? Itu pundaknya cucunya yang namanya Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Rasul Muhammad SAW. Sangat dekat kepada Sultan Aulia, maka yang mempunyai satu tempat, satu pangkat Sultan Aulia bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Titen-titeni wong mulya niku dilalah laire wae mulya. Nggih. Sultan Aulia niku lairane wulan poso. Begitu lahir, bayi tas lahir kok ya gelem poso. Disusoni mboten purun. Ning nek wahrib make purun susoni sebab napa? Sultan Aulia bayi cenger wis poso Ramadan. Masya Allah. Niki mulyanipun Allah taala paring kedua Sultan Aulia. Kantos-kantos dipun ngendikaken badhe bagi tidak wonten setunggal pesantren wonten negara Baghdad kemriku niku teng dalan di ngendikan ibu-ibunipun. Abdul Qadir, sing penting jaga kejujuranmu. Aja nganti goroh karo sapa wae tanpa terkecuali. Aja nganti goroh karo sapa wae. Diparingi setunggalipun bekal wonten sarung dibundeli, paringi harta wonten jero klambi ora ketok saka njaba. Tenggalan wonten begal sing luar biasa, diambil sarungnya. Kok cuma seperti ini, kok cuma pakaian seperti ini, kau minta apa? Yang saya minta uang ya Sultan Aulia, yang saya minta uang. Kalau uang tidak di situ, tapi di sini. Padahal rakyat itu asuhan jopo Pak. Jujur nang kene duit jiko duitnya ya Allah entean Sultan Aulia aja mangkat mondok entean. Kata si begal, lah kowe duwe apa? Ora duwe apa-apa. Lah mangko nek duwe apa-apa ora usah tuku apa-apa, ora duwe apa-apa. Nek kepengin ora usah kepengin. Aduh, kok akhire begal mandarekke Sultan Aulia sareng-sareng mondok pesantren, mangkat mondok wis duwe murid Sultanul Aulia. Niki hadirin kang kemuliaan. Tatkala jadi ulama besar, Sultan Aulia ini tidak mau menjilat daripada pemerintahan. Boten gelem dibiayai pemerintahan, tidak mau diberi oleh pemerintahan. Monggo wonten singgalipun menteri tekan mriku niku badhe maring hadiah. Ya Sultan Aulia, kula badhe maringi hadiah menika Sultan Aulia. Nek nang kitab menika dipun ngerti at-tufah. Di menika kotak isine apel. Ini apel ya Sultan. Ini tak kasihkan dengan Sultan ngendika ora sah, aku ora perlu apel. 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, 4 kali ditolak, 5 kali ditolak. Setelah 5 kali ditolak, wazir niki wau, menteri niki ngendika, Sultan Aulia, salahku apa? Aku seorang pemerintah arep ngaweh marang awakmu kok ora tau gelem sebabnya apa? Kok iso-iso nolak niku alasane apa? Oh, pengen ngerti alasanku.
Ngeten. Nek ngono nek pengen weruh alasanku tak buka kotakmu jerone mengko apa? Apa yang terjadi, Pak? Begitu ngaji Sultan Aulia petis sing isi tofa niku dipun bika, ternyata bukan apel di dalamnya, tapi di dalamnya darah dan nanah yang campur raduk memberiku niku. Sultan ngendika, apakah seperti ini seorang menteri memberikan dengan Sultan Aulia? Maka langsung dia jatuh yang mantur pada Sultan Aulia. Ya Sultan Aulia, saya ingin jadi muridmu ya Sultan Aulia. Saya kepingin bersamamu, saya kepingin mendapat hidayahmu, selalu bersama denganmu. Ini hadiah berbahagia. Ternyata pemeriahan itu kelihatannya tufah, kelihatannya hanya apel, tapi dalamnya darah dan nanah. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Hadirin kang muliakan. Maka dikatakan oleh Nabi, maghfiratu li ummatihi. Siapapun umat kanjeng Nabi yang dosa besar, maka akan dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umat kanjeng Nabi neraka jahanam, ya Rasulullah, neraka jahanam panas ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, kula nyuwun dipungapunaken dengan Allah taala, kula nyuwun tulung ya Rasulullah, seluk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ ada Nabi Muhammad wonten setunggalipun neraka jahanam. Wong-wong sing neraka jahanam sing padha sambat dipun tulungi dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digendeng diseret dumateng Kanjeng Nabi lebet ke surga kana ma'i fil jannah. Nek nang kene angel, nang kene loro, ayo bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan Aulia ada cucu daripada Sultan Aulia. Sultan jadi ada cucu yang ke-12 daripada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat luar biasa, kewaliannya sangat luar biasa, kepintarannya sangat luar biasa, dan cobaannya juga sangat luar biasa. Ada satu saat iblis mengganggu Sultan Aulia. Iblis niki nganggu Sultan Aulia. Membo-membo dadi srengenge sing padang, ngomong, "Hei Sultan Aulia, salatmu wis tak tampa, amalmu tak tampa, wis rasa salat maning, rasa salat maning, rasa amal baik maning, wis sira bakal nang surganipun Allah." Niki sing awalipun Gusti Allah kaya srengenge. Jarene Sultan Aulia, "Hei setan, hei iblis, Allah Ta'ala ora bakal bola-bali nek ngendika, nek ora salat, ora berbuat baik, tidak akan jadi orang baik. Kamu siapa? Kamu pasti iblis." Dituding itu sengene niku. Balik dadi iblis, Pak. Dari hebatnya Sultanul Aulia. Maka wontenipun tarekah-tarekahnya, orang-orang yang tarekah Qadiriyah niki Allah nek zikir kadang sok lali Pak. Pertama la ilaha illallah. Nah itu daerah hari kok jawaban la ilaha illallah. Menjawab orang nak dengan mutilan itu bater model mutilan ada nih macam-macam ya. Ya Allah langsung nanti kulit berjuang. Niki luar biasa, manusia yang menuhankan Allah yang sangat luar biasa. Ini yang diajarkan Sultan Aulia supaya kita hati nafana ketumaran Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Dadi niku wonten ilmune si buka-buka niku supaya nek atine resik matur wonten ngasut dalam Allah Subhanahu wa taala. Kula enggak ada satu kisah Syekh Sanusi Langgeng niku bertamu dengan tiang cukup biasa. Ana asu. Lah setelah niki Syekh Sanusi bingung ya, lha asu kapakno. Akhirnya wis meneng-meneng ah lagi wae. Akhirnya asline tujuh. Lah tidak itu lah. Asu dikek itu. Ora ngapa-ngapa. Kita lagi itu asu. Ini kisah saya Sanusi ini. Ini nyata Pak, wong gua tepang saya Sanusi. Nyata. Jangan kita lagi malah joget asline niku masyaallah. Saking hebatnya waktu zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma